Muhammad Mustabulung dari kelas 12 dengan NISN 0066720315. Jadi di sini saya akan mewawancarai siswa SMA Negeri 20 Jakarta dari kelas 10, 11, dan 12. Di sini ada Nama saya Kyosir Gansawan dari kelas 4. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Hasan Malkanugrah, saya dari kelas 11. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Fauzan dari 21. Oke. Jadi dengan adanya saya sama Om di sini nih, kan tugas akhir kelas 12 saya itu yaitu membuatkan portofolio pelajaran fisika. Nah, jadi di sini tuh saya membuat portofolio mengembangkan teknologi terbaru nih, dari yang biasanya itu mobil remote kontrol dengan tenaga baterai. Ini saya kembangin lagi dengan menggunakan dua tenaga, yaitu tenaga baterai dan surya. Di sini saya mau tanya-tanya sama kamu. Boleh coba. Misalkan dalam prototipe yang saya buat ini, itu apa pendapat kamu nih? Kan yang biasanya itu mobil remote ini menggunakan tenaga baterai doang. Nah, ini saya buat dengan dua tenaga. Gimana pendapat kamu? Kalau dari pendapat saya sih itu kalau buat AXC sebelumnya kan baterai kan ya. Ya. Terus tambahin dengan panel surya. Itu sangat bermanfaat sekali karena kalau baterainya habis ada sumber cadangan lainnya, yaitu panel surya ini. Kalau menurut saya dengan adanya dua sumber daya yang diperlukan, jadi tuh kita tuh lebih nggak terlalu ringkih lah. Kalau misalkan kita tuh mau mainin LCD, semisal baterai kita habis, kita masih ada energi yang satu lagi gitu, bisa kita pakai untuk menyalakan atau memainkan LCD. Dan juga kalau menurut saya, kalau misalkan kita pakai tenaga surya, itu lebih ramah lingkungan. Karena apa? Karena baterai itu kan dia hanya awet setahun ataupun kurang dari setahun, yang dimana kalau udah habis pasti langsung dibuang. Nah, sisa-sisa sampah baterai itu yang membuat nggak jadi ramah lingkungan, dan itu membuat lingkungan itu jadi semakin karena kan baterai juga tuh susah terurai. Nah, jadi itu membuat lingkungan tuh menjadi tidak ramah dan bisa saja membuat lingkungan tuh rusak. Seperti itu sih. Oke, menurut pendapat saya sih ini udah sangat bagus banget. Soalnya kan ditambah ini biasanya kan kalau misalkan mobil-mobil remote biasa itu kan biasanya pakai baterai doang kan. Jadi dengan inovasi Hamam sendiri ditambah dengan ini apa namanya? Panel surya. Jadi ini udah sangat bagus banget sih kalau misalkan buat dimainin buat anak-anak bisa, remaja bisa, bahkan orang dewasa juga bisa. Kan di dunia sekarang ini, misalkan dunianya itu semakin berkembang, semakin maju. Kalau ini saya perjualbelikan nih, apakah worth it atau apakah dapat menarik kalangan muda yang sekarang saat ini, atau kalangan anak-anak kecil gitu, apakah lebih menarik lagi gitu, diperjualbelikan atau tidak? Kalau dari saya ya, kalau untuk kalangan muda ini, kalau mau diperjualbelikan sih bisa-bisa aja. Tapi asalkan itu hype-nya. Biar kalangan muda tuh tertarik dengan membeli ini. Kalau menurut saya Kak, untuk LC kayak gini, LC yang ini ya, ini nih sangat worth it kalau kita mau jual. Apalagi di dunia ini ya, dari Indonesia sampai dengan negara berkembang atau negara maju, itu dia lagi gencar-gencar tentang Green City atau Jakarta Smart City, itu salah satunya kan. Nah, menurut saya nih, ini salah satu prototype sebuah mainan yang dimana tuh akan menjadi mainan yang pertama sebagai mainan yang ramah lingkungan, atau sebagai salah satu mainan yang paling disukai. Karena seperti yang kita tahu, anak-anak kecil tuh paling suka sama LC, apalagi anak laki-laki kan. Saya sendiri pun sebagai anak laki-laki tuh dulu lebih suka mereka mobil ini, karena tuh nih ada ketertarikan dan keseruan juga dalam memainkan mobil ini. Nah, dengan adanya LC tenaga surya itu lebih lebih memudahkan para yang membuat, pokoknya tuh jadi lebih ramah lingkungan lah intinya. Dan ini tuh masih jadi bahan mainan yang bikin anak-anak itu tertarik untuk mainkan. Jadi menurut saya sih worth it juga kalau dijual. Harusnya sih lebih worth it ya. Soalnya kan kalau misalnya mobil remote biasa itu kan biasanya kayak baterainya itu cuma bertahan sampai ya kurang lebih 1 tahun ya. Setelah itu mungkin ada beberapa yang rusak, ada yang belum bertahan.
Cuma kan ini dengan ada inovasi panel surya ini mungkin bisa bertahan lebih dari 1 tahun. Ya, jadi menurut saya sih worth it untuk dikembangkan di masa depan. Terus kalau misalkan jadi untuk diperjualbelikan ya, apakah untuk kalangan muda seperti anak-anak atau remaja itu apa dia lebih berinovasi, lebih suka memainkannya? Kalau menurut saya sih pasti lebih suka. Kenapa lagi? Soalnya dengan biasanya kalau misalnya kita di baterai itu kan berkali-kali kan baterai cepat habis. Nah, ini dengan ada panel surya ini, jadi nggak perlu beli baterai lagi. Menurut pendapat kamu gimana tentang mobil yang prototipe yang saya buat ini? Kan saya ini udah kelas 12, tugas akhir saya seperti ini. Atau kamu ada masukan saran tentang tugas akhir ini gimana kedepannya itu lebih baik lagi itu dari kamunya sendiri gimana? Kalau dari saya sih untuk membuat tertarik lagi dengan ini bodinya sih Kak. Kenapa itu bodi? Bodinya itu harusnya ditutup biar kalau mau diperjualbelikan lagi yang sebelumnya itu di kalangan muda tertarik gitu loh dengan penampilan looks-nya. Lebih menarik lagi ya? Iya, lebih menarik lagi. Kalau misalnya menurut saya, kalau masalah dengan harga itu kita bisa lihat dengan kualitas dan kuantitasnya. Bagaimana nanti Kak Hamam untuk merancang atau memodifikasi dari body, prototype, komposisi dan lain-lainnya itu menjadi barang yang menarik. Kalau misalkan ini bisa menjadi barang yang menarik, Kak Hamam bisa menjual ini dengan harga yang lebih mahal dari mobil RC yang hanya dengan baterai saja. Karena ini kan dengan sumber daya ganda gitu. Body dua, ada dengan baterai dan juga dengan panel surya. Kalau misalkan Kak Hamam bisa mengkreasikan dengan baik dan bisa membuat tertarik anak-anak kecil, apalagi anak kecil tuh paling suka dengan RC yang membuatnya tuh wah seru nih gitu, wah bodinya bagus nih atau menarik. Nah itu bisa Kak Hamam jual dengan harga yang lebih tinggi sesuai dengan masanya nanti juga, apa yang lagi hype, apa yang lagi tinggi-tingginya nih, animasi kah, anime atau apa. Nah bisa Kakak jadikan body di sini atau jadikan kolaborasi juga, itu bisa membuat harga RC-nya tuh value-nya lebih naik. Iya. Saran gitu. Mungkin kalau dari saya sendiri, saya pribadi, ini mungkin kabelnya agak dirapiin aja, mungkin agak dimasukin ke dalam, biar kalau misalnya biar nggak kelihatan berantakan aja sih. Terus baterainya juga kalau bisa jangan diletakkan di sini, misalnya kayak di bagian bawahnya. Jadi kalau misalnya orang mau masukin baterainya kan gampang, dia tinggal di bawah terus ntar ada tutupannya itu, udah biasa mobil remote itu lah. Ya, biar kelihatan rapi aja sih looks-nya. Memang tujuan saya pembuatan ini kan masih dalam uji coba. Yang awalnya itu saya hanya mencoba mobil remote biasa itu, tapi saya merasa kayak baterainya itu cepat habis nih. Terus saya berpikir lagi gimana caranya kalau misalkan saya beli baterai lagi, otomatis kan kayak satu kurangnya ramah lingkungan, terus yang kedua itu ya kayak boros biaya lah. Tahu sendiri kan harga baterai di Indomaret sekarang berapa. Nah, jadi saya olah lagi, saya rombak lagi gimana caranya lebih worth it untuk kedepannya gitu. Nah, untuk masalah body nanti kalau misalkan dia lebih menarik, saya akan kembangin lagi semaksimal mungkin gimana caranya lebih menarik di kalangan muda saat ini. Coba mainin aja, gimana rasanya aja? Apakah masih sama dengan mobil RC pada umumnya walaupun dengan menggunakan sebuah tenaga? Sama sih sebenarnya, orang kayak lebih asik aja main dia. Oke Jan, jadi itu aja. Terima kasih banyak sama Jan udah meluangkan waktunya untuk wawancara kali ini. Siap, mana. Jadi terima kasih semuanya. Saya sendiri dengan Hamam Miftahul Ulum. Saya Fauzan. Terima kasih semuanya. Terima kasih.